Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua peserta Diklat Krisis Management and Human Behavior. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke modul 2 terkait dengan praktek mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya atau optimize the use of resource yang akan dibawakan oleh saya. Ini melanjutkan yang kemarin kita sudah mengenal terkait dengan simbol-simbol yang ada di kapal. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan simbol tersebut, termasuk dengan barang-barang atau alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Sebelum melanjutkan perkenalan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Budi Astono. Saya lahir di Kebumen tanggal 26 Februari tahun 1989. Riwayat pendidikan terakhir saya adalah Diploma 4 jurusan Nautika. Kemudian pada sertifikat kompetensi laut saya mempunyai ahli nautika tingkat 2. Sebelum saya bekerja sebagai ASN atau pengajar di BP3IP Jakarta, saya pernah bekerja di kapal, yaitu sebagai yang pertama di Aceh Hibiscus sebagai dek kadet. Kemudian saya pertama kali menjadi seorang perwira atau jajaran manajemen di atas kapal di White Misuho. Kemudian berlanjut di Glivia. Kemudian berlanjut di Motor Business Swertia. Di Swertia saya 2 kali kontrak. Kemudian setelah lama berlayar di luar negeri, saya mencoba untuk berlayar di dalam negeri di kapal penumpang Seira, yaitu kapal penumpang penyeberangan Merak Bakahuni. Kemudian dilanjut ke kapal penumpang Sakura Express yang membawa muatan baik penumpang maupun kendaraan dari Jakarta menuju Bangka Belitung. Kemudian karir saya di ASN yaitu dari tahun 2021 di BP3IP sampai dengan sekarang sebagai instruktur ahli pertama. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke dalam tujuan pembelajaran. Sama seperti sebelumnya, tujuan pembelajaran itu yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan tim manajemen kapal dalam penerapan penanganan situasi darurat. Hal ini tidak terbatas pada kru kapal atau ABK kapal, ini juga termasuk dengan orang-orang yang ada sebagai tim pendukung atau asisten support. Contohnya di restoran, kalau di kapal penumpang itu ada restoran, bagian restoran, kemudian ada kafetaria, ada yang bagian yang di hiburannya, entertainment, seperti itu semuanya harus bekerja bersama-sama dalam penerapan penanganan darurat. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan tim manajemen kapal untuk meyakinkan, yang pertama itu adalah keselamatan para penumpang. Jadi bagaimana mengelola penumpang agar semuanya itu dapat selamat. Kemudian pencegahan pencemaran dan keselamatan kapal, jangan sampai apabila terjadi suatu keadaan darurat itu menyebabkan pencemaran yang seharusnya bisa dihandle di awal, jangan sampai itu menjadi suatu masalah di kemudian hari. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengatasi keadaan darurat, makanya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Nah, tujuan khusus pada modul 2 ini yaitu meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan alat keselamatan, alat pemadam, dan alat evakuasi. Itu tujuan pembelajaran pada sesi 2 atau modul 2 ini. Lanjut. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran saya selalu akan menampilkan sebuah video. Di sini Bapak Ibu nanti tolong dipahami betul-betul terkait dengan video pelatihan di atas kapal yang berhubungan dengan kapal penumpang, yaitu menggunakan evacuation code. Silakan disimak baik-baik secara bersama. Video akan saya putar setelah ini. 1, 2, 3. Staff on MSC's Fantasia-class ships undergo separate training and certification for the special marine evacuation systems on board.
These innovative life raft systems enable a large number of people to be evacuated swiftly and safely in an emergency. Weekly drills ensure the assigned staff are thoroughly practiced in their duties. The system drops the regularly maintained life raft clusters directly in the sea, where they inflate immediately. Fully reversible to always inflate right side up, their special structure ensures stability in even the heaviest seas. The evacuation chutes are fully enclosed to provide protection from the elements and feature spiral slides with air cushions inside. This makes for a smooth, controllable descent. Each of the two systems on board deploys 4 life rafts, seating a total of 430 people. When the rafts have been filled, assigned lifeboats tow them away. Taking just 90 seconds to deploy and allowing one person to be evacuated every 6 seconds, this is one of the fastest and safest solutions of its kind in the world. Because MSC is committed to your safety and wants you to enjoy total peace of mind. Bagaimana Bapak Ibu terkait video yang baru saja disaksikan bersama-sama? Boleh saya cerita sedikit. Jadi di sini tadi adalah contoh pelatihan penggunaan evacuation system di kapal MSC. Di sana itu pelaksanaan dilakukan setiap seminggu sekali. Jadi weekly continuously, setiap weekly dia melaksanakan itu. Kemudian ada batas maksimal untuk menurunkan evacuation system itu maksimal adalah 90 detik itu sudah harus siap. Kemudian diajarkan bagaimana caranya dia untuk membuka evacuation systemnya dulu, kemudian sampai mengembang selama 90 detik udah siap semua. Kemudian mereka praktek meluncur melalui yang evacuation system yang berbentuk spiral itu langsung ke bawah. Dan itu juga dikasih waktu itu paling tidak 6 detik tadi itu. Jadi seperti itu contoh pelatihan yang ada di atas kapal. Saya nggak sebutkan semua karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Jadi di pelatihan di atas kapal itu banyak seperti ini, contoh untuk menurunkan skoci, kemudian ada skenario ada kebakaran di atas kapal. Itu Bapak Ibu semua mempunyai role atau tugas masing-masing sesuai dengan master list. Seperti yang Bapak Ibu lihat sebelumnya itu pesertanya dia banyak, itu adalah kru kapal, nggak cuma untuk kru kapal yang bertugas untuk operasi kapal, tapi juga untuk di bagian restorasi maupun di hotel atau di bagian entertainment, semua terlibat di situ. Dan masing-masing mesti punya tugasnya, entah itu untuk mengawalkan menurunkan evacuation sistemnya atau mengarahkan penumpang untuk masuk ke dalam sistem itu. Nah, Bapak Ibu nanti disesuaikan saja di atas kapal nanti bagaimana untuk pelatihannya, skenario-nya bagaimana, nanti udah ada pengaturan di sana. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, di sini ada alat keselamatan diri di atas kapal. Yang pertama yaitu ada namanya life jacket. Life jacket atau pelampung penolong. Dia untuk standar AIMO, dia harus berwarna orange karena warna oranye itu di laut itu lebih mudah terlihat daripada warna-warna yang lain. Dia mencolok sekali warnanya itu. Kemudian harus dilengkapi dengan retroreflektor saya sebut itu, atau yang untuk memantulkan cahaya apabila terkena cahaya. Kemudian untuk pelampung sendiri itu biasanya dilengkapi dengan lampu kedip. Ini nggak ada fotonya. Lampu kedip itu nanti dia otomatis, ada yang otomatis menyala di dalam air, atau Bapak Ibu harus switch on itu lampunya. Kemudian dilengkapi juga untuk peluit sebagai tanda bagaimana kita nanti akan meminta pertolongan di atas air. Cara pemakaiannya itu sangat simpel Bapak Ibu. Jadi tinggal dikalungkan saya di di leher. Kemudian ikatannya, kalau ini kan model strip, nanti Bapak Ibu mungkin menemukan yang model lain yang harus diikat dulu. Nanti prosedurnya juga berbeda-beda nanti sesuai arahan dari kru kapal. Biasanya setiap drill atau pelatihan Bapak Ibu semua harus memakai ini, wajib memakai ini.
durasi waktunya tidak boleh kurang dari 1 menit, harus sudah siap pakai. Itu kan jadi biasa. Ini ada untuk yang ini di sini tertulis adult atau untuk dewasa. Jadi untuk pelampung pelindung diri ini ada yang ukuran untuk dewasa dan juga ada yang digunakan untuk anak-anak. Jadi sesuaikan saja. Untuk yang anak-anak biasanya dia udah tulisannya child di sini, child. Ini mungkin udah familiar. Kemudian ada di sini namanya immersion switch. Mungkin nggak semua orang pernah lihat barang ini karena ini memang ditujukan untuk dipakai di daerah yang bercuaca dingin. Fungsinya apa sih? Ini untuk melindungi suhu tubuh kita apabila kita masuk ke dalam air. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang model seperti ini, dan ada yang menggunakan ini kemudian dikombinasikan dengan life jacket atau pelampung penolong. Itu biasanya ada tulisan di sini. Perlu nggak require life jacket or not? Biasanya ada tulisan di sini. Terus dari sama warnanya oranye, kemudian dilengkapi dengan retroreflektor. Kemudian ini dia menggunakan life jacket ya Bu, Bapak Ibu. Ini life jacketnya yang model yang otomatis mengembang. Kalau yang ini yang model seperti ini sama. Di sini ada lampunya, ada peluit. Nah, sama semuanya dilengkapi ya Ibu. Ini pokoknya harus kedap. Jadi yang supaya air tidak masuk ke dalam sistem baju ini. Ini fungsinya apabila Bapak Ibu harus meninggalkan kapal, ini dapat menjaga suhu tubuh Bapak Ibu semua ketika berada di dalam air. Kemudian ada di sini namanya EBD, namanya Emergency Escape Breathing Device. Fungsinya apa Bapak Ibu? Ini apabila terjadi suatu kebakaran di atas kapal, kan di sana pasti banyak asap. Fungsinya ini untuk melarikan diri, hanya untuk melarikan diri. Saya beri catatan khusus, ini bukan untuk memadamkan api, tetapi digunakan untuk melarikan diri pada saat terjadi keadaan darurat yang membutuhkan banyak sekali udara atau oksigen. Dia biasanya ada pemakaiannya maksimal, dia ada yang 15 menit atau 10 menit tergantung ini. Makanya dia tidak bisa digunakan untuk memadamkan api. Nanti apabila dia udah limit, dia akan berbunyi alarmnya. Mungkin dari alat keselamatan nggak saya jelaskan semua, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri di YouTube atau di Google. Silakan. Ini salah satu contohnya saja. Sebenarnya banyak yang bisa saya jelaskan, apabila kita bertemu secara langsung mungkin saya akan jelaskan. Saya bawa ke dalam suatu lab. Di sana itu ada beberapa banyak alat keselamatan di atas kapal. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberi beberapa contoh alat pemadam kebakaran yang biasanya ada di atas kapal, pasti sih. Yang pertama yang paling penting adalah ini. Ini namanya alarm, fire alarm. Jadi apabila suatu terjadi kebakaran di satu wilayah, Bapak Ibu tidak boleh panik. Yang pertama harus dilakukan adalah untuk menekan namanya fire alarm ini. Di sini ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya tinggal dipencet, tapi yang ini modelnya adalah dipecahkan dulu kacanya di sini. Nanti kemudian ada tombol di sana. Kalau enggak, ini yang sistem otomatis, begitu kacanya pecah, alarm akan langsung berbunyi dan sinyal akan dikirimkan ke anjungan. Nah, dari sana di anjungan akan diketahui lokasi Bapak Ibu tanpa harus memberitahu ke dalam anjungan. Jadi lebih sistem dia. Begitu kaca dipecah, otomatis alarm akan nyala di atas dan tahu di mana posisinya, umpamanya di deck B, bagian ruang penumpang atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya di sini adalah memadamkan api menggunakan air laut yang kita gunakan. Jadi kita ada fire hydrant, kemudian ada selangnya fire hose di sini, termasuk yang fire nozzle. Mungkin pada saat Bapak Ibu pelaksanaan praktek BST, Basic Safety Training, Bapak Ibu diajarkan memadamkan api dengan menggunakan ini semua. Dari sini kemudian berlanjut, di sini ada alat pemadam jinjing. Yang pertama dia menggunakan foam. Foam digunakan untuk memadamkan apa Bapak Ibu? Yang terkait dengan minyak biasanya kita pakainya foam. Kemudian ada CO2 atau CO2 untuk memadamkan. Kemudian yang paling
Yang paling direkomendasikan adalah dry powder atau IBC powder di sini. Dia bisa memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Kemudian di sini ada namanya, itu yang pertama ada smoke detector. Ini pada saat kondisi nyala begini berarti dia ada asap yang terdeteksi di suatu ruangan. Dia akan menyala merah seperti ini menandakan bahwa di situ terdapat asap. Sebelahnya apa, Bu? Sama sebenarnya ini. Di sini ada smoke detector yang di-combine atau di bersama-sama dengan heat detector. Jadi nggak cuman asapnya, tapi dia ada di sini ada thermal yang jadi begitu dia ada udara panas, otomatis yang sistem seperti ini ada dua. Yang pertama dia berdasarkan ada termometer, yang kedua dia ada glass system. Jadi begitu dia suhunya naik, kacanya dia akan pecah sehingga akan menyebabkan alarm. Ada juga yang terkombinasi dengan langsung dengan sprinkle, begitu kaca pecah, air akan langsung keluar juga dari sistem ini juga. Mungkin alat pemadam kebakaran nanti sama seperti sebelumnya bisa dieksplor kembali oleh Bapak Ibu di lain kesempatan, karena kita waktu terbatas ya nggak bahas semua. Nanti dipelajari lagi cara penggunaannya, di sana udah ada aturannya, terus masa berlakunya juga udah disebutkan semua. Lanjut, Bapak Ibu itu harus akan mengenal namanya adalah lifeboat atau skoci penolong. Nah, di sini kita ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu ini full enclosed lifeboat. Ini yang full enclosed ini semuanya tertutup seperti ini. Sedangkan gambar yang di sini itu adalah yang skoci tipe terbuka. Kalau untuk penurunannya, untuk yang skoci memakai DD itu semuanya hampir mirip sih untuk pengoperasiannya. Bagaimana dia harus dilepas dulu untuk ikatan lesinya, kemudian untuk kita dibuka semua. Setelah dibuka kita tinggal main di handrailnya, kemudian kita harus naik ke atas kapal. Ini ada yang namanya itu Jacob ladder, atau jadi orang tidak langsung terjun, kita bisa turun melalui tangga darurat ini untuk turun ke dalam skoci. Di sini ada juga ini yang disebut dengan rescue boat, biasanya kita sebut. Walaupun bisa digunakan sebagai skoci penolong juga, tapi tujuannya adalah untuk menolong orang menggunakan rescue boat. Berbeda dia untuk fungsinya, dia berbeda. Biasanya digunakan pada saat melarang orang yang jatuh ke laut dengan sedikit personil. Kalau yang ini untuk evakuasi, betul untuk evakuasi. Di dalamnya juga peralatannya berbeda. Jadi dalam skoci itu ada beberapa barang-barang yang nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kepada perwira yang ada di atas kapal. Apa aja sih yang barang-barang yang ada di atas kapal ini? Untuk penurunannya silakan dibaca sendiri atau di searching, atau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube bagaimana cara menurunkan skoci yang model menggunakan dewi-dewi seperti ini. Kemudian ada juga skoci yang memakai tipe free fall atau free fall lifeboat. Itu dia modelnya dia langsung begitu lepas dia akan meluncur dari atas. Posisinya semua orang udah harus di dalam kapal, di dalam skoci. Kemudian hidrolis lilisnya itu ditekan, kemudian mereka akan meluncur langsung ke dalam laut. Saya pernah dua-duanya, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin untuk skoci saya tidak bahas secara lebih jauh karena terbatasan waktu. Mari lanjut ke berikutnya, yaitu adalah life raft. Apa sih yang penting dalam life raft itu? Yang pertama adalah kapasitas untuk masing-masing life raft itu berbeda. Ada yang untuk 25 orang, ada yang untuk 50 orang, jadi dia berbeda. Kemudian yang perlu dicek adalah sistem pelepasan manualnya, dicek. Jangan sampai untuk yang untuk yang rilisnya yang otomatisnya itu dicat atau berkarat. Dicek juga ini untuk HRU-nya, ini HRU namanya, Hydrostatic Release Unit. Fungsinya yaitu pada saat kapal tenggelam, dia akan otomatis memotong tali ini sehingga life raft ini akan mengembang muncul ke permukaan. Ini pentingnya. Kemudian pelajari juga bagaimana caranya menurunkan life raft secara manual tanpa menggunakan release unit. Di sini tidak, ini otomatis release unit tidak jadi masalah. Kemudian manual release dia harus dilepas dulu nih ikatan-ikatannya.
Kemudian harus diikat di strong point atau yang tempat-tempat yang kuat. Misalnya untuk tali painternya itu harus diikat di railing kapal seperti ini. Biar apa? Biar nanti itu pada saat ini berkembang, otomatis dia nggak lari dari kapal. Jangan sampai nggak ada yang megangin. Nah, seperti itu. Ini contohnya nih. Automatic release, begitu dia tenggelam dia akan keluar. Masih ke atas permukaan air. Ini kalau yang dikembangkan secara manual bisa saja ini terbalik. Nah, ini caranya bagaimana kita untuk membalikan posisi lift raft pada posisi yang tepat atau yang seharusnya. Pada saat pelaksanaan di klub basic safety training pasti diajarkan juga. Sampai sini jelas, mungkin kita lanjut. Kemudian evacuation kit atau evacuation system yang tadi ditonton Bapak Ibu semua di video ini. Cara rilisnya bagaimana kita udah tadi dilihat secara bersama-sama melalui video. Nggak usah saya jelaskan secara panjang lebar, tinggal dipelajari kembali ya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara Bapak Ibu turunnya juga, di sini ada petunjuknya. Biasanya antara alat untuk evakuasi di situ sebelahnya pasti ada manual pengoperasiannya, tinggal dibaca di situ nanti pada saat Bapak Ibu semua bekerja di atas kapal. Kemudian ini ada peta rencana tanggap darurat. Yang pertama adalah life saving plan atau peta di mana tempat atau letak alat keselamatan. Dia ditandai seperti saya informasikan di pertemuan sebelumnya, simbol untuk alat keselamatan itu selalu berwarna hijau. Jadi di sini adalah tempat koci penolong, di sini ada life jacket, ini life jacket untuk anak-anak, di sini ada life buoy, macam-macam. Tinggal di atas kapal itu penempatannya beda-beda, makanya Bapak Ibu semua yang pertama harus dilakukan adalah mengenal wilayahnya atau daerahnya pada saat Bapak Ibu semua bekerja. Di sini habis life saving plan, nah kemudian lanjut ke firefighting plan, fire plan lah kita sebutnya. Di situ ada yang ini contoh yang hidran dengan hose atau nozzle. Kemudian di sini ada head detector di sini. Kemudian ada di sini apa lagi ini? Ini ada sprinkle. Kemudian ini ada foam, ada alat pemadam jinjing portable, silakan dibaca. Kemudian ada ABD juga. Ini ada hospitality di sini. Nah, ini ada fire engine. Nah, tinggal dibaca lagi. Jadi pokoknya Bapak Ibu semua harus mengetahui di mana letak-letak alat pemadam. Kemudian yang nggak kalah penting di sini adalah peta rencana tanggap darurat. Bapak Ibu semua harus tahu nih posisinya Bapak Ibu di mana. Di contoh di sini ada navigation deck di deck 5. Dia evakuasinya arahnya kemana, terus titik berkumpulnya di mana itu dijelaskan di sini. Kemudian ada adek di lantai keempat. Di situ juga ada rutenya juga untuk pelariannya lewat mana. Jadi ini harus keluar lewat sini, kemudian jalan menuju master stationnya dijelaskan di sini. Kemudian bidek dan seterusnya sampai selesai. Nah, nanti tinggal dibaca kembali, dipelajari kembali. Soalnya tiap kapal pasti beda-beda rancangan, beda juga alat keselamatan dengan alat peta rencana untuk evakuasi. Ini saya jelaskan secara cepat saja karena ini materi praktek, sebelumnya pasti sudah dibahas juga oleh pengajar sebelumnya. Kemudian kesimpulan pada pertemuan hari ini terkait dengan pengoptimalan sumber daya, itu setiap kapal wajib memenuhi cara penggunaan dan lokasi alat keselamatan, alat pemadam kebakaran, dan mengetahui rute-rute evakuasi pada saat keadaan darurat. Fungsinya itu untuk memperbesar peluang Bapak Ibu semua agar selamat di atas kapal, tentunya seperti itu. Kita lanjut. Ya, saya minta Bapak Ibu mengerjakan soal IC ini dengan skenario seperti ini. Apabila terjadi kebocoran di kapal sehingga kapal menyebabkan kapal miring kanan, Bapak Ibu, miring kanan, dan ada perintah untuk meninggal kapal dan Anda bertugas untuk menurunkan evacuation kit berdasarkan master list. Nah, sisi mana evacuation kit yang harus diturunkan? Kanan atau kiri? Silakan dipilih. Kemudian berikan penjelasannya bagaimana. Bila perlu
tambahkan di situ bagaimana cara untuk pengoperasan efficient code yang tadi seperti video yang pertama kali kita lihat. Saya kasih waktu 1 jam dari sekarang, mohon nanti untuk jawabannya di-upload di LMS ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan modul 2 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat, Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.